Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 atau tugas 9 dan tugas 9. Materi ke-9 ini menjelaskan tentang Y2 Displaying Data. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Jadi di sini ada data formatter ya. Data formatter di sini kita menggunakan Y frameworknya, Y2, dan tentunya menggunakan yang advance sama seperti latihan sebelumnya, latihan 8, latihan 7 dan latihan sebelum-sebelumnya. Itu menggunakan Y2 dan advance. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, Y2 menyediakan jelas Y1L8N formatter. Kelas ini dapat diakses melalui Y2. Y sama dengan $up formatter. Ya. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, dan prosentase. Selanjutnya, ya, di sini juga ada codingannya, contoh codingannya. Ya. Ini merupakan contoh dari codingan yang sudah dibuat. Kemudian data formatter with local. Nah, formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property, language, atau properti lokal pada komponen sebuah formatter. Nah, misal untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Nah, syarat-syarat yang harus diketahui yaitu PHP extension dengan menggunakan INTL. Nah, itunya harus aktif. Tanpa itu aktif maka tidak bisa. Ya. Bukan tidak ada atau tidak bisa. Ya. Jadi untuk catatan, keluaran dapat berbeda dengan versi library atau ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server yang ada. Nah, Y ini sama dengan $F formatter lokal. Nah, di mana di sini merupakan US ya. Echo Y $app formatter menggunakan date-nya, tanggalnya ya. Jadi outputnya nanti Januari 1, 2014. Nah, setelah itu dengan menggunakan formatter di sini kita bisa melakukan seperti ini juga. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi formatter. Nah, untuk dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi, misal web.php untuk basic template. Nah, perhatikan contoh konfigurasi di samping seperti ini. Ya. Jadi ini merupakan konfigurasi dengan menggunakan formatter ya. Jadi ini data formatnya, ini decimal separator, dan ini thousand separator. Currency code-nya itu adalah ini date-nya, ini month, ini bulannya, ini tanggalnya, dan ini tahunnya. Dan nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Dan perhatikan contoh code di bawah ini. Di sini ada formatter sebagai data. Ya. Ini sama seperti tadi, dan ini juga sama seperti tadi. Ini 1 Jan 2000. Ini singkatnya. Kalau ini panjangnya. Selanjutnya adalah memformat tanggal dan waktu. Ya, kelas formatter memiliki beberapa metode berbeda dengan memformat nilai tanggal dan waktu. Date tampilan tanggal, contoh Januari 1, 2016. Time tampilan waktu, contoh 1523. Date time tampilan tanggal dan waktu, contoh Januari 01, 2014, 1423.
timestamp. Itu tampilan timestamp itu di Unix. Contohnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Dan relative time adalah tampilan interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini. Contoh 1 hour ago. Jadi 1 jam. Jadi 1 jam ya. 1 jam yang. Kemudian di sini format dari date time and datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti $date format dan $time format dan datetime format. Nah, nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, and full, dan fullnya. Dan jika kita dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library hasilnya, maka akan seperti ini jadinya. Lebih detail dengan sesuai dengan library ICU-nya, maka bisa dilihat di web tersebut. Jadi untuk melakukan memformat angka ya, untuk memformat angka, class formatter menyediakan metode-metode seperti integer. Integer itu merupakan tampilan angka bulat. Jadi nggak boleh 42,5, 42, sekian, itu bisa masuk ke float ya. Nah, desimal, tampilan angka desimal contoh 2,543 itu atau 2,542,123 itu desimal bisa ya. Tampilan angka desimal. Dan persen itu kayak misalnya 42/100 atau 42%. Nah, maka dia akan menampilkan contoh prosentasenya ini seperti ini. Selanjutnya scientific. Nah, tampilan angka saintifik contoh 42E4. Kemudian currency, tampilan nilai mata uang seperti US $420. Dan di sini catatan, agar fungsi ini bekerja dengan benar dan baik, maka nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negaranya. Jadi kalau misalnya negara lokalnya atau nilai tes sesuai dengan negaranya, kalau di US yang menggunakan ini, ya. Kalau di Indonesia yang menggunakan ini, ya. Kemudian selanjutnya size, tampilan angka bytes dengan format yang mudah dibaca. Jadi misalnya kalau kita ingin melakukan angka bytes ya kan. Jadi 410 kilobytes, 3 MB bytes ya. Jadi source size-nya seperti format size namun dalam bentuk pendeknya ini seperti ini. Ya, ini bentuk pendeknya. Selanjutnya adalah ini seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas format terdapat digunakan untuk memformat nilai. Row, text, in text, kemudian paragraf, HTML, email, image, URL, dan bulan. Nah, untuk nilai 0 itu kosong. Nah, formatter akan menampilkan sebagai sebuah page order yang secara default bernilai notset. Nah, kata notset ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nah, kemudian Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder-nya. Nah, pagination ya. Di pagination ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam suatu halaman, misalnya dibutuhkan pagination. Nah, properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Jadi ini merupakan page size-nya ya. Dan ini merupakan total count-nya. Dia akan melakukan query. Ini seperti ini ya. Kemudian setelah itu di model query offset, page offset dibatasi limitnya, kemudian page limit all dan merender ke index. Setelah itu di sini di bagian model display pagination seperti ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan
ke codingannya. Contoh codingan dari pagination. Jadi di sini pagination itu ada for each dollar models as model. Kemudian di sini echonya seperti ini, widget, pagination, package. Nah, selanjutnya adalah untuk pengurutan atau sorting data, atau di sini I menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sebuah sorting data dan untuk mempermudah user dalam penggunaannya. Nah, tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti attributes. Kemudian gunakan objek tersebut pada pembuatan model data. Kemudian lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan model. Tampilkan link untuk pengurutan pada view-nya. Nah, maka seperti inilah hasilnya. Ya, jadi function action index sort ininya atribut age name. Kemudian modelnya di sini seperti ini, status dan sort ini all, return ke index model dan sortnya. Kemudian setelah itu data provider. Data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengolahan pagination dan sorting. Nah, di sini data provider dapat digunakan untuk grids, list, dan data widget yang lain. Nah, Y menyediakan 3 macam untuk data provider, yaitu Y/data/active data provider, dan Y/data/array data provider, dan Y/data/SQL data provider. Nah, jadi active data provider akan berisi data dalam bentuk objek. Sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Ya. Selanjutnya adalah active data provider. Active data provider ini digunakan untuk menyediakan data yang melakukan query melalui YDB Active Query. Dan contoh codingannya maka seperti ini. Ya, ini function indeksnya, ini function indeksnya, kemudian ini adalah providernya. Nah, SQL data provider. Jadi dari SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Dan seperti data provider lainnya, SQL data provider ini juga mendukung fitur pagination dan sorting. Nah, selanjutnya di sini merupakan ini ya, users provide get model for each expose ya. Kemudian ini merupakan contoh dari codingannya dan ini merupakan contoh dari function indeksnya. Kemudian adalah data widgets. Data widget merupakan data widget yang berfungsi untuk menampilkan sebuah data, dan Y menyediakan beberapa data widgets, yaitu detail view secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan key, dan list view dan grid view secara default digunakan pada view index yang di-generate menggunakan key. Nah, di sini kita sudah sampai pada latihan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal pada tugas 9 ini. Nah, yang pertama yaitu gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Jadi di sini kan ini banyak datanya. Dari mana kita tahu banyak datanya? Dari produk item ya. Dari produk item. Nah, di sini kan banyak sekali data yang harus ingin ditampilkan. Nah, ini kalau misalnya user mau menambahkan data lagi, dan dia akan banyak. Dan untuk ditampilkan di halaman depannya kan tadi di tugas 8 disuruh ditampilkan di halaman depan, ya kan. Nah, setelah itu maka seperti ini hasilnya. Dan saya di sini karena banyak dan karena di data produk itu datanya banyak, lebih dari 6 ini, maka yang tampil itu nggak semuanya yang ada di nggak semua data yang ada di produk ini tampil di halaman pertama ini. Maka dari itu solusinya membuatlah pagination. Nah, pagination di sini saya lakukan codingnya itu di sini. Di sini ya. Jadi menggunakan widgets link page, kemudian widgets, kemudian pagination, provider, pagination. Maka dia akan menampilkan seperti di bagian ini ya.
seperti ini ya. Jadi kalau misalnya 2, ini tadi di produk datanya sebanyak berapa? Sebanyak 15 data ya. Jadi sebanyak 15 data ini saya tampilkan semua di bagian ini. Ya, jadi ini ada 6, kemudian ditampilkan lagi, ini ada 6 juga, jadi totalnya 12. Kemudian di sini ditampilkan lagi ada 3. Jadi totalnya pas ya 15. Maka seperti itulah gunanya pagination untuk mempermudah user ketika melakukan melihat data dalam jumlah banyak. Katakanlah ini datanya sudah cukup banyak, lebih dari 5 ya, maka lebih dari 10. Dan ini bisa dijadikan referensi juga untuk kedepannya. Begitu pula ketika saya menggunakan logout, ya. Ketika saya menggunakan logout sama, dia akan mengeluarkan pagination juga. Jadi pagination itu untuk, seperti yang saya katakan, untuk mempermudah user dalam melihat data. Dengan adanya pagination, kita bisa menggunakan, kita bisa melihat data ini secara lebih jelas lagi. Ini seperti ini ya kan. Kemudian saya akan login lagi, Silviana, dengan menggunakan password yang sudah saya sign up ya tadi. Nah, ini sudah masuk ke bagian sininya. Nah, setelah itu untuk di soal 1 maka akan seperti ini ya. Saya taruh di bagian site-nya dan saya taruh di bagian indeks ya. Dan jangan lupa untuk memanggil item ya, item price-nya, kemudian, dan ini bersambungan dengan model item dan controller item ya. Jadi di sini yang pertama saya melakukan use command model item kategori ya, yang dimana letaknya ini di use item kategori ini letaknya di ini. Ini front end, ini item kategorinya. Nah, maka seperti ini. Nah, ini codingannya item kategori. Ini action view-nya untuk melakukan action ya, untuk diperlihatkan, dan ini indeksnya ya, data provider. Nah, selanjutnya setelah itu selesai, maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi ini untuk price-nya ada di sini semua ya, untuk menampilkan price. Kemudian setelah itu nih. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah soal nomor ini. Mohon maaf. Ya, soal nomor ini, nomor 2. Tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, ini ya. Jadi menambahkan sebuah fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori sesuai dengan yang di teori tadi ya, di penjelasan tadi. Ini saya tambahkan tadi pagination sudah saya terapkan ya di sini, dan ini saya akan tambahkan sebuah kayak filter data ya. Jadi untuk mempermudah user untuk mencari sesuai keinginannya. Jadi kan ini merupakan toko baru, maksudnya toko MyMart ya. Kayak toko apa saja yang dijual di sana. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya. Dan ini merupakan saya filter di sini itu adalah ininya, kategori ID-nya yang saya filter. Nah, di sini nanti akan menampilkan kategori ID-nya. Nah, ini merupakan kategori ID-nya semua. Jadi, nanti ketika saya filter ya di sini, maka dia itu menampilkan berdasarkan kategori ID-nya saja. Misalkan di sini yang buku Islami itu seharusnya ada 2. Ya, ini 1, 2 ya. 2, 3. Nah, buku Islami seharusnya ada 3. Kemudian saya filter di sini yang buku Islami. Maka seharusnya yang keluar itu adalah buku Islami saja, nggak semua data. Silakan filter. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan
filter ya, sesuai dengan perintah soal. Tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Jadi di sini saya di bagian pilih kategori yang diinginkan, saya melakukan filter. Yang saya ambil adalah kategori ID-nya saja, ID kategorinya saja, dan di sini nanti akan menampilkan sesuai dengan ininya, sesuai dengan kategori ID-nya. Nah, ini kan semula data masih bergabung ya dengan ID-ID yang lain, kategori ID yang lain, ada majalah, ada buku Islami, ada buku geografis, nah seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan filter ketika user ingin mencari dengan kategori ID misalkan alat perekat, maka user tersebut hanya bisa menampilkan nama barang alat perekat itu saja yang sama kategori ID-nya. Nah, di sini saya akan menampilkan, maka setelah itu saya klik silakan filter. Nah, maka seperti ini hasilnya. Ini ada lem Alteco yang merupakan kategori ID-nya alat perekat, harganya sekian. Dan ini merupakan lem G dan kategori ID-nya merupakan alat perekat dan harganya sekian. Selanjutnya untuk codingannya di bagian filtering ini saya menggunakan seperti ini. Nah, ini merupakan button ya ketika user melakukan filter. User ingin melakukan filter. Dan ini merupakan proses pengambilan setiap kategori ID-nya dari item kategorinya. Ya kan saya mengimportkan item kategori, ya kan. Di sini di form, jadi saya seperti ini. Jadi item object new command models item, jadi mengambil models dari itemnya. Kemudian setelah itu form field new item object, diambillah kategori ID dan dia akan menampilkan dalam bentuk form. Setelah itu dia bisa melakukan drop down. Maksudnya drop down di sini adalah seperti ini ya, bisa di atas bawahin gitu. Terus setelah itu saya menggunakan array helper map item kategori yang sudah saya panggil di sini. Setelah itu kemudian menemukan semua ID dan namanya. Jadi semua ID dan nama yang ada di item kategori ini. Jadi item kategori models ya. Jadi untuk modelnya item kategori models. Selanjutnya, ketika item kategori model sudah saya terapkan, di sini menampilkan ID sama nama. Dan setelah itu dia melakukan ini, muncul tulisan pilih kategori yang diinginkan. Jadi setelah itu labelnya merupakan label dari kategori. Seperti ini untuk proses code-nya ya. Jadi dari sini sampai sini proses code untuk melakukan filter tersebut. Jadi ada ID login form terlebih dahulu, kemudian layoutnya di ini, kemudian dia menampilkan di set index, kemudian dia melakukan filtering seperti ini. Ini codingannya nggak dipakai. Oke, seperti itu dan seperti inilah jadinya. Maka jika tidak ada kategori ID yang dimasukkan, maka dia akan menampilkan warning kategori ID cannot be blank, ya kan? Tidak boleh kosong ya. Jadi harus diisi ya. Kalau misalnya majalah ya keluarnya seperti ini, ada gerbang, namanya judul bukunya seperti ini, judul majalahnya seperti ini, dan dia masuk kategori majalah dengan harga sekian. Ini sekolah sehat, dia masuk ke majalah kemudian dengan harga sekian, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang displaying data dan tugas 9 dengan menggunakan pagination dan filtering. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.